udah meninggal itu bisa mengetahui kehidupan dunia. Ibu pernah mendengar hadis tentang mayat mendengar suara gesekan sendal orang yang mengantar terakhir? Hadis loh. Macam mana bunyi sendal itu kalau di jalan? Kresek, 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 kresek. Coba kita masuk ke liang lahat tanah, dengar suara orang berjalan di atas. Begitulah orang itu tahu tentang kehidupan di bawah. Apakah emak saya, ayah saya, atuk saya, unyang saya tahu bahwa saya sekarang sedang bangun pondok, ada anak tahfiz, saya mengajar sore? Tahu. Mana dalilnya? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat, wa rasuluhu, Rasulullah melihat, wal mu'minun, orang beriman melihat. Makna orang beriman situ bukan orang yang hidup saja, orang yang mati pun menengok. Saya tadi pulang pengajian, ini nanti Alhamdulillah siap pergi pengajian, lewat di kubur. Lalu apa saya? Setiap lewat, ustazah, anak-anak, setiap lewat saya ajak, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kira-kira orang yang di alam barzah itu tahu atau tak tahu? Tahu. Kalau tak tahu untuk apa kita mengucapkan salam dan doa untuk mereka? Tanda tahu. Kita tak pernah mati. Di alam roh hidup, di alam rahim hidup, di alam dunia hidup, di alam barzah hidup, di alam surga. Kapan kita mati? Lalu katanya nanti kita mati. Mati itu maksudnya roh keluar dari jasad. Bukan mati menjadi bunga ini, bunga plastik mati jadi kayu, bukan. Kita hidup. Hanya saja ketika roh masuk ke dalam badan namanya hidup. Kalau keluar namanya mati. Bukan mati jadi benda mati, tidak. Jadi patung, tidak. Kita ini hidup. Makanya orang bunuh diri itu kenapa? Karena dianggapnya dunia ini banyak kali masalah. Waktu itu aku bagus mati aja lah. Kau tak mati. Terjun dari gedung yang tinggi, bukan mati, hidup. Tapi diazab terus, azab kubur. Kita maunya setelah mati lebih lama hidup di dunia ini atau di alam barzah? Di alam barzah. Di dunia ini paling lama 63 tahun. Itu pun encok, asam urat, diabetes meletus, lambung, mata berkunang-kunang, sakit gigi, semua sakit. Tapi begitu kita mati nanti, sampai menunggu hari kiamat, itulah yang paling lama. Yang menulis kitab ini meninggal tahun 852. Sekarang sudah tahun 1447. Berarti dia sudah di alam kubur 600 tahun. 600 tahun. Tapi pahala kitabnya kita baca mengalir ke kubur. Itulah yang kita mau. Apakah mana kertas tadi? Apakah orang yang meninggal bisa mengetahui kehidupan dunia? Bisa. Kenapa orang yang sudah meninggal bisa datang dalam mimpi? Ini badan ibu. Ini ruh orang di alam arwah. Waktu tidur ruh itu keluar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amut itu mati. Keluar rohnya, jumpa di alam roh sama orang-orang mati. Waktu itulah dia mimpi. Cuma tak bisa di request. Tak bisa sebelum tidur, mau jumpa siapa ya? Tak bisa. Waktu terbangun, yang orang mati itu rohnya balik ke alam barzah. Yang orang tidur ini dibalikkan Allah ke dalam badan. Waktu dia bangun, aku hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ada yang tidur turuhnya tak balik lagi? Ada. Orang barat tak percaya bahwa sesudah mati ini ada hidup lagi. Tak percaya dia. Apa itu? Bullshit, omong kosong. Gak ada itu. Pokoknya mati-mati selesai. Ternyata ada yang disebut dengan mati suri. Mati suri itu bukan mati, koma. Karena orang mati cuma sekali. Jadi orang barat yang tak percaya ini dikumpulkannya semua yang mati suri 100 orang. Setelah dikumpul, kasih kertas, suruh cerita. Ternyata semua ceritanya sama. Apa ceritanya?
bahwa dia ruhnya keluar dari badan, lalu kemudian masuk ke beberapa ruangan, ketemu dengan emaknya, ayahnya, atuknya, neneknya, bininya, kawannya, lalu mereka mengatakan pulanglah kau belum waktunya. Akhirnya hidup lagi. Bulan lalu saya jumpa dengan orang koma 12 jam. Kebetulan nih, saya tanya, perempuan, kakak waktu koma tuh apa yang kakak tengok? Aku keluar dari badanku, terus aku pergi mengawang-awang tak kemana-mana, terus jumpa koma mak dia. Terus apa kata mak? Kata mak, baliklah kau. Balik aku lagi. Itulah hidup lagi. Bahwa ruh itu ada. Akhirnya orang barat yang tak percaya tadi menjadi percaya, karena 100 orang dengan versi yang sama, berarti dia ilmiah. Jadi kalau ada orang mengatakan mati itu tidak ilmiah, ilmiah sudah diadakan percobaan. Kalau percobaan 3 sama itu sudah ilmiah. Kalau 100 sudah ilmiah. Semua yang jumpa orang mati itu mengatakan kau belum waktunya, baliklah kau lagi. Hidup dia. Pernah Ustaz jumpa almarhumah mak Ustaz. Jumpa saya mimpi. Habis itu diludahinya tangan saya. Saya buka takwil mimpi. Apa takwil mimpi kalau kita jumpa diludahinya tangan? Mau mendapat rezeki yang berkah. Apa solusi bagi saya agar hati dan pikiran saya hanya tertuju kepada Allah? Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan hati yang damai dan lapang setelah kita disakiti oleh manusia? 2 pertanyaan. Apa cara supaya hati kita tertuju kepada Allah? Ambil tasbih yang 100, berzikirlah. Zikirnya apa Pak Ustaz? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mandi bersih, wudu, sholat sunat taubat. Kalau kebetulan malam, sholat sunat tahajud. Habis itu berzikirlah. Dapat 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. 3. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Pejam mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah terbiasa, sambil nyetir pun la ilaha illallah, sambil bawa motor pun la ilaha illallah. Saya diajak orang Mogi reading, Ride to Born, Born to Ride, Ride to Jannah. Ustaz, kita naik motor kemana? Ke Harau. Jauh juga tuh. Ustaz, nanti naik motor dari pondok, habis itu naik mobil. Nanti udah mau dekat-dekat Harau, kami syuting lagi untuk konten aja. Oh, kau pikir nih Ustaz kaleng-kaleng. Saya bawa motor tuh dari sini sampai ke Harau. Jadi selama di motor tuh apa yang Ustaz ingat? Zikir. La ilaha illallah. Makin laju dia makin kencang zikir. Supaya apa? Kalau mati kita mati dalam la ilaha illallah. Ya putus zikir. Asal lupa zikir balik. Tapi yang gara-gara ini ibu besok tak mau ngobrol, balik dari sini tanya suaminya, "Cemana pengajian Ustaz Somad tadi?" La ilaha illallah. Ngobrol tetap. Kan berarti tak ngobrol biasa. Kalau pas sedang ngobrol zikirnya di sini. Pas sedang sendirian zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana supaya hati ini damai? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Karena kalau tak berzikir, pikirannya bercabang-cabang. Ditengok pula besi, kapanlah kelas ini selesai. Ditengok masjid, kapanlah masjid ini selesai. Ditengok paping blok, kapanlah paping ini sampai. Ditengok santri, kapanlah orang ni hafalannya selesai, bisa dia baca kitab macam mana nanti kalau tamat. Oh, bercabang-cabang. Kalau dipikirkan ini semua, meletuplah, pam, pecah pembuluh darah, stroke. Tak saya pikirkan, saya jalani aja semua. Ini masjid, ini tanah kosong, mau dibeli tak mau, digarap tidak, semak. Biawak, hantu, harimau, gajah pun bisa bersembunyi di situ. Belakang semak, depan ini pula semak. Itu kalau saya pikirkan itu naik emosi saya.
Gimana caranya? Setiap lalu di situ saya baca Al-Fatihah, saya baca selawat. Ya Allah, kasihlah jalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala. Kasihlah jalan. Hidup ini kalau semua dipikirkan, letup kepala kita. Pikirkan sedikit. Tapi bukan berarti tak pikirkan. Jangan pula balik dari sini tak masak, tak betanak, anak tak diurus, balik tanya lagi, tak kau mandikan anak, tak usah kita pikirkan bang. Terserahkan aja sama Allah semua. Kan begitu maksud saya. Tetap kita lakukan, tapi jangan sampai dipres utang. Ibu kalau terlalu berpikir, naik asam lambung. Kalau terlalu berpikir, bertambah kurut muka. Kalau terlalu berpikir, naik gula darah. Kalau terlalu berpikir, naik kolesterol. Kalau terlalu berpikir, naik darah tinggi. Ibu mati, bapak kawin lagi. Kita ini berkawan-kawan, sama-sama ketawa, sama-sama menangis. Tapi ingat, mati kita kawan makan ayam. Betul tak? Ngaku orang. Mati kita orang tahlilan. Malam ketiga bubur kacang hijau. Susah terlalu dipikirkan. Yang kita pikirkan ini, macam mana supaya kita beramal soleh, istiqomah dan mati husnul. Itu yang perlu dipikirkan. Bicara masalah takdir, tidaklah sesuatu terjadi tanpa seizin Allah. Kemudian manusia berbuat tidak baik karena keterpaksaan dan karena dalam tekanan. Apakah dia tetap berada? Sementara Allah telah menakdirkan jauh sebelum dia lahir ke dunia. Menjadi orang Riau itu takdir yang bisa dipilih atau tak bisa dipilih? Bisa dipilih. Ibu menjadi orang Jawa bisa dipilih. Ibu menjadi orang Minang bisa dipilih. Takdir. Maka tak boleh kita mengejek suku orang. Kau orang apa? Orang Jawa. Orang Jawa. Jawa, Minang, Melayu, Batak, Bugis, Sunda, Mandailing, itu adalah takdir Allah. Kalau bisa memilih, saya mau jadi orang Eropa. Rambut macam rambut jagung, mata hijau. Tapi saya mau minum teh atau minum air putih, bisa milih atau tidak? Bisa. Ini air zam-zam, ini khamar. Saya pilih dengan mata kepala saya sendiri. Saya mengambil gelasnya, saya tahu sudah haram. Lalu kemudian saya minum dan saya mabuk. Pas ditanya, kenapa kau minum? Takdir Allah. Kan bohong nggak? Paham? Jelas? Allah kasih kita mata, Allah kasih kita telinga. Inna sam'a telinga, wal basar mata, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau ditanya, disoal. Tapi ketetapan Allah, ketetapan. Tapi semua seizin Allah. Semuanya terjadi karena izin Allah. Kalau tak izin Allah tak jadi. Kalau tak ada gerak dari Allah. Tapi tidak semuanya Allah ridho. Sedangkan yang mau kita cari ini adalah ridho Allah. Paham tak paham? Jelas. Ibu tadi mau kemari, pilihan ada dua. Acara gosip internasional, membahas semua siapa artis yang sudah mati, siapa artis yang segala macam, atau membaca Yasin. Ibu punya dua pilihan. Lalu ibu tahu kalau aku gosip pahalaku hilang, kalau aku pergi ngaji aku insya Allah baik. Lalu ibu langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Hidup ini dikasih Allah kita untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan buruk, ini jalan baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Paham tak paham? Jelas. Kondisi nenek saya saat ini kritis. Badannya banyak berlubang hingga sisa tulang. Terjadi setelah dipegang oleh dukun yang didatangkan oleh anak-anak. Apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga? Pertama, diambil daun bidara, ditumbuk pakai batu gilingan,
masukkan ke dalam air, masukkan ke dalam ember, dibacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, habis itu la ilaha illallah 40 kali, 100 kali, habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hembuskan ke air itu, banyak membacanya, ramai-ramai, bagus. Habis itu disaring air itu, kalau bisa mandi-mandi, kalau tak bisa dilapkan ke badannya, ke kepalanya, ke tangannya, kakinya, minumkan untuk menghilangkan gangguan-gangguan jin, hantu, setan. Habis itu dibacakan MP3, kalau ada yang sanggup membacakan Yasin, membacakan Al-Baqarah. Kalau tak ada yang sanggup, MP3 murattal, pilihkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah mengusir hantu setan, 2 juz 4 lembar. Itu cara membersihkan dia dari segala macam sihir-sihir. Mudah-mudahan anak cucu kita tak percaya pada dukun. Minta doanya Ustaz agar dikuatkan, diberikan kemudahan. Nanti di akhir majelis sama-sama kita berdoa insyaallah. Kertas terakhir, apakah berdosa seorang istri masih mau kerja tapi suami melarang karena anak yang harus dititipkan kepada orang lain? Perempuan mau kerja nih, apakah mau cari kaya atau cari makan? Kalau dia mau cari makan, membantu suami, bang gaji kau kurang, jadi aku mesti kerja, maka kewajiban mengasih makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian. 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian adalah tanggung jawab suami. Tapi suami tak sanggup, istri mau menolong, maka suami mengatakan, terima kasih kau sudah mau menolong aku. Anak kita macam mana? Kita titipkan, tapi titip ini bayar. Ada yang gratis, siapa? Mak kau lah. Mak tolong ya, aku kerjanya pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sudahlah kalian susah menjaga aku, sekarang menjaga anakku pula lagi. Tapi cemanalah, kalau untuk mencari makan boleh, tapi kalau untuk mencari kaya, kebahagiaan perempuan itu bukan pada cincin emas, gelang, mobil, rumah. Kebahagiaan perempuan adalah pada berhasilnya anak. Suami kerja, istri kerja, anak pendidikan tak betul, sibuk main handphone, nonton TV, hancur investasi anak, tak terbayar dengan gaji kantor itu. Gaji sebulan berapa? 3 juta, uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang sikut. Akhirnya dapatlah 10. Anak masuk BNN, Badan Narkotika Nasional. Malunya lagi, sekolahnya gagal, terjual rumah, tergadai mobil untuk membiayai anak kena narkoba. Gara-gara siapa? Belum lagi pagi jam 7 sudah berangkat, masuk kantor jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, pulang jam 5, macet lagi di Panam, sampai ke rumah jam 6, 6.30 maghrib, habis itu mandi, bersih, isya, tinggal sama laki 2 jam, jam 8 baru bisa duduk, 9, 10, sama laki orang 10 jam, sama laki di rumah 2 jam, itu pun ditambah scroll. Makan sama laki orang di kantor, sama laki sendiri, makan kita adik diet. Apalah jadinya rumah tangga? Makan sekantor sama kawan, berjalan sama kawan, keluar kota sama kawan, SPPD sama kawan. Berawal dari tukar-tukaran nomor, akhirnya merasa nyaman, terjadilah apa yang terjadi. Kalau aku tengok akrab kali sama dia, udah macam abangku, dia udah macam adekku, dia macam pakcikku, dia udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Apa yang mau dicariin? Mudah-mudahan keluarga kita, bapak ibu semua sakinah mawaddah warahmah. Ala hazin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha menyehatkan.
Bismillahil-Kafi dengan nama Allah yang Maha mencukupkan. Bismillahil-Mu'afi dengan nama Allah yang memberikan kebaikan. Isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang kau uji dengan penyakit. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli anil lamma. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, lindungilah semua jamaah dari segala gangguan zahir dan batin perbuatan maksiat. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau pemilik kemuliaan, akrimna wa la tuhinna. Anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan ketenangan dalam hati kami. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat. Ya qadiyal hajat, Engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'an darajat, Engkau yang mengangkat derajat. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Allahumma ja'al talibati ma'had az-Zahra minal afifat wal zahidat wal alimat wal hafizat wal mufassirat wal muhaddithat. Jadikanlah para santri-santri anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, usul fikih, bahasa Arab, bisa baca kitab. Allahumma faqihhunna fid din wa 'allimhunna at-ta'wil warzuqhunna fahmal mursalin waftahhunna futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Kita tidak berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.